Bayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Dalam seri ke-705 ini didukung oleh para pemain Cika Kusnadi sebagai Putri Tunggadewi, Hari Agik sebagai Gajah Mada, Ucok Lubis sebagai Layang Samba, Peggy Sunar dan Nanang sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Paman Mada, surat paman telah aku terima. Kuda Parasuta ternyata seorang tamtama yang perkasa. Dia tewas di hadapanku setelah menyerahkan surat paman kepadaku. Aku turut prihatin atas nasib Majapahit yang jatuh ke tangan pemberontak. Kami semua yang ada di Gunung Lejar merasa ikut bersedih atas lengsernya Kanda Prabu dari istana. Sebab itu, sampaikan kepada Kanda Prabu bahwa kami sebagai kelompok pendekar bunga putih akan membantu Paman Mada sehabis-habisnya untuk mengusir dan menumpas tuntas para pemberontak dari bumi Majapahit. Majapahit adalah tanah lahir kita. Sudah sepantasnya bila kita membelanya mati-matian setiap jengkal tanah tercinta. Kanda Prabu Jayanegara, aku dan Dinda Raja Dewi siap membantu meraih kembali tahta yang kini direbut dan diinjak-injak oleh Rakuti.
kelompok pendekar bunga putih yang selama ini dikenal sebagai perampok budiman akan turun gunung untuk menyerbu Majapahit. Kami semua tinggal menunggu perintah dan aba-aba dari Paman Mada. Majapahit harus kembali ke tangan kita, dan Kanda Prabu harus kembali naik tahta. Salam dari jauh, adik-adikmu, Tunggadewi dan Raja Dewi. Kelompok pendekar bunga putih yang dikenal sebagai perampok budiman menyatakan siap membantu dan mendukung penuh keinginan Gajah Mada dalam usahanya merebut kembali tahta yang direnggut Rakuti. Sementara itu, bekal Gajah Mada didampingi Layang Samba tengah memacu kudanya menuju kota Raja Majapahit untuk menyusup dan masuk secara diam-diam ke istana. Malam berkabut dingin, rembulan bersinar pucat, serangga malam dan cengkrik bersahutan mengisi kesunyian. Gajah Mada dan Layang Samba memacu tunggangannya tanpa henti. Mereka mengejar waktu agar sebelum pagi tiba, keduanya telah memasuki kota Raja Majapahit. Pasti mereka penyusup-penyusup dari luar kota raja. Ayo! Empat prajurit pemberontak yang sedang meronda segera mengejar. Gajah Mada dan Layang Samba menyelinap ke sebuah lorong. Nampaknya para pengejar itu tahu betul kemana buruannya itu lari dan sembunyi. Mereka segera mengepung lorong di mana Gajah Mada dan Layang Samba sembunyi. Layang Samba, kita terpaksa menghabisi mereka. Benar Tuan Mada, supaya yang lain tidak datang kemari dan membantu mereka. Ayo Layang Samba, jangan membuang-buang waktu. Baik Tuan Mada. Hei! Keluarlah kalian dari persembunyianmu. Ayo keluar. Jangan dikira kami tidak tahu kalian sembunyi di situ. Keluar! Ayo! Kalian yang benar-benar orang pendekar. Jangan main sembunyi-sembunyian. Ayo keluar. Hadapilah kami prajurit-prajurit Rakuti. Ayo! Ayo keluar! Layang Samba, jangan terlalu lama bermain-main dengan 4 prajurit itu. Baik Tuan Mada. Saya sendiri tidak suka bermain lama-lama dengan prajurit yang tidak ada artinya. Bagus. Mari kita hadapi mereka dengan suatu gebrakan saja. Baik Tuan Mada. Segera terjadi. Gajah Mada dan Layang Samba menghadapi keroyokan 4 prajurit pemberontak yang kemampuannya biasa-biasa saja. 2 prajurit menyerang Gajah Mada dan 2 lainnya menyerang Layang Samba. Pertarungan jadi tak seimbang karena pihak penyerang ada pada Gajah Mada dan Layang Samba. 4 prajurit itu kewalahan diserang bertubi-tubi dengan pukulan-pukulan membahayakan. Senjata mereka hanya menebas tempat-tempat kosong. Bahkan tombak salah seorang prajurit patah menjadi 2 terkena pukulan Layang Samba. Menyusul kemudian, Gajah Mada mematahkan pedang dan tombak mereka.
Gajah Mada memang tak ingin waktunya dihambat terlalu lama, hanya karena 2 prajurit yang dihadapinya. Begitu pula dengan Layang Samba yang tidak suka bermain berlama-lama. Maka tak lama kemudian, menyusul Layang Samba menghabisi 2 prajurit lainnya dengan pukulan andalannya, Haji Tapak Wisa. Haji Tapak Wisa! Ya! Prajurit ini hanya membuang-buang tenaga kita. Ayo Layang Samba, kita seret mayat-mayat mereka ke bawah rimbun pepohonan di sana itu. Prajurit-prajurit Sia, kalian hanya membuang-buang tenaga dan waktuku. Wah, sudahlah Layang Samba. Ayo, kita seret dan sembunyikan mayat-mayat ini, supaya tidak seorang pun temannya yang lain mengetahui kejadian ini. Baiklah Tuan Mada. Mari kita seret. Bekal Gajah Mada dan Layang Samba segera menyeret mayat-mayat korbannya ke tempat yang tersembunyi. Mayat-mayat itu diletakkan di bawah pohon Brahmastana yang rimbun dan ditimbuni dedaunan. Dengan demikian, tak seorang pun para prajurit pemberontak yang lain dapat menemukannya. Setelah itu keduanya segera meninggalkan tempat itu untuk pergi ke istana. Nah, bereslah sudah. Sekarang kita ke istana Majapahit melalui atap-atap wuwungan agar terhindar dari pengawasan prajurit pemberontak. Baik, Tuan Mada. Mari. Memang luar biasa Tuan Bekal Gajah Mada itu. Tugas-tugas ini tentu tidak akan menelan waktu yang lama. Bekal Gajah Mada dan Layang Samba terbang melewati wuwungan-wuwungan istana. Beberapa prajurit pemberontak yang meronda keadaan sekeliling, tak seorang pun tahu dan melihat adanya 2 bayangan yang melintasi kepala mereka. Gerakan Gajah Mada dan Layang Samba memang sulit diikuti mata. Juga mereka bergerak tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Layang Samba. Saya, Tuan Mada. Apakah kita akan terlibat pertarungan lagi? Tidak. Pertarungan tetap harus kita hindari. Kecuali dalam keadaan memaksa. Nah, tengoklah di bawah itu. Kita akan turun ke wisma itu dan bertemu seorang punggawa tinggi kerajaan yang penting dan berpengaruh. Beliau adalah Mapanji Elam. Lalu wisma yang agak ke barat itu. Nanti kita akan menemui Mpu Pamot. Kemudian beberapa pal dari situ terletak wisma kediaman Tumenggung Siwur. Tidak jauh dari wisma Tumenggung Siwur, kita akan menemui Tiah Palisir. Tuan, apakah semuanya itu para pejabat atau punggawa tinggi kerajaan yang berpengaruh dan penting? Iya, mereka akan kita dekati dan ajak bicara. Wah, saya belum pernah bertemu para punggawa tinggi maupun pejabat kerajaan, Tuan. Saya bisa rendah diri, Tuanku Bekal. Tetapi kau malah sudah bertemu dan berbicara langsung dengan Raja Majapahit, Gusti Prabu Jayanagara. Iya, ini adalah rahmat dan karunia Dewata Agung, hingga saya bisa bertemu orang-orang besar, Tuan. Sudahlah. Ayolah, Layang Samba. Pekerjaan kita baru saja dimulai. Kita harus mengerjakannya dengan cepat dan tepat waktu. Baik, Tuanku Bekal. Rasanya enak juga jadi orang-orang besar, pejabat maupun punggawa tinggi. Bisa tinggal di wisma mewah dan besar. Kapan ya aku bisa seperti mereka?
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan merunduk-runduk, Gajah Mada dan Layang Samba menghampiri Wisma Mapanji Elam. Para penjaga hilir mudik di sekitar Wisma. Dibantu sinar bulan yang temaram, Gajah Mada dan Layang Samba mengendap-endap mendekati pendopo. Keduanya terpaksa berhenti di balik sebuah arca batu yang terletak di depan pendopo, manakala ada dua prajurit jaga lewat sambil berbicara. Kang, sampai kapan keadaan darurat di Majapahit ini diberlakukan? Aku bukan panglima, juga bukan pejabat. Kenapa kau tanyakan itu padaku? Bukan Kang. Maksudku, supaya hidup kita tak perlu lagi terlalu tegang dan terus berjaga-jaga seperti ini, Kang. Kau kan tahu siapa itu Tuan Rakuti. Beliau tidak mau kekuasaan yang sekarang direbutnya akan kembali jatuh ke tangan Jayanegara. Nah, sebab itu, beliau akan selalu mencurigai siapapun yang ada di hadapannya. Nah, seperti Wisma yang kita jaga ini. Di dalamnya tinggal Mapanji Elam. Dia termasuk orang yang masih dicurigai sampai saat ini. Nah, sebab itu kita diperintahkan menjaganya dengan ketat. Ya. Di Wisma ini ditempatkan 20 prajurit jaga. Seolah-olah Tuan Rakuti khawatir Mapanji Elam akan memberontak atau dihubungi oleh orang-orangnya Jayanegara. Adi, kemungkinan itu memang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Kecemasan Tuan Rakuti memang beralasan. Apalagi kekuasaan yang direbutnya melalui kekerasan. Sudah pasti akan lenyap lewat kekerasan pula. Ya, kita cuma prajurit bawahan, Kang. Yang hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oh, kau mengeluh menjadi seorang prajurit. Adi, seorang prajurit memang suatu alat yang harus patuh dan taat pada pimpinan. Dan resiko seorang prajurit adalah dibunuh atau membunuh. Nah, Adi, sebab itulah kita harus akrab dengan senjata. Karena senjata adalah istri kita yang kedua. Sudahlah. Mengapa kita jadi berhenti di sini dan membicarakan yang tidak-tidak? Ayo, Adi, kita lanjutkan berkeliling Wisma. Mari, Kakang. Adi, kenapa kau jadi ragu-ragu melangkah? Ayo, kita meronda berkeliling Wisma sambil melihat teman-teman penjaga yang lain. Ayo. Aku. Aduh, Adi, kenapa? Ada apa? Kenapa aku jadi mewaspadai tempat ini, Kakang? Apakah itu karena naluri keprajuritanmu? Ya, naluri keprajuritanku mengatakan tempat kita berdiri ini menyimpan sesuatu yang tidak beres. Alah, sudah. Jangan terlalu dibawa perasaan. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Untunglah mereka masih sayang nyawanya. Kalau tidak, tentu mereka sudah menyusul 4 temannya yang lain ke neraka, Tuan. Prajurit-prajurit itu kelak tak akan kupakai untuk menyelamatkan negeri ini. Serahkan pada saya, Tuanku Bekal. Kelak prajurit-prajurit Majapahit pengawal Gusti Prabu akan saya gembleng dan godok sematang mungkin. Terutama mentalnya, Tuanku. Seorang prajurit haruslah bermental baja. Tidak seperti mereka itu. Banyak bicara,
tapi sedikit bekerja. Sudahlah. Ayo, Layang Samba. Kita masuk pendopo dan cari ruang bilik Mapanji Lam. Mari, Tuan Bekal Mada. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Masih sayang pada nyawanya. Kalau tidak, tentu sudah menyusul 4 temannya yang lain ke neraka. Prajurit-prajurit macam itu kelak tak akan kupakai untuk menyelamatkan negeri ini. Serahkan pada saya, Tuanku Bekal. Kelak setiap prajurit Majapahit akan saya gembleng dan godok sematang mungkin. Sebab yang penting adalah mentalnya, di samping kepandaian ulah kanuragannya. Seorang prajurit harus memiliki mental baja. Tidak seperti 2 prajurit tadi. Banyak bicara, sedikit bekerja. Sudahlah. Ayo, Layang Samba. Pekerjaan baru dimulai. Masih banyak para punggawa tinggi dan pejabat kerajaan lain yang mesti kita hubungi. Baik, Tuan Mada. Mari. Bekal Gajah Mada lalu beranjak memasuki pendopo wisma kediaman Mapanji Elam. Di belakangnya Layang Samba mengikuti arah kemana Gajah Mada berjalan mengendap-endap. Sebentar kemudian, mereka telah berada di depan sebuah bilik. Keduanya berhenti sejenak di depan pintu, melihat ke kiri dan kanan. Dan kemudian... Hei! Siapa itu? Lancang benar masuk tanpa mengetuk pintu. Shh! Diamlah. Tenang. Kau? Iya, aku Bekal Gajah Mada. Syukurlah. Syukurlah kau selamat dari pembantaian pemberontak-pemberontak jahanam itu. Hah? Pembantaian? Iya. Mereka membantai siapa saja yang dirasanya sangat membahayakan. Dan masih setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Siapa saja yang berhasil mereka bantai? Hampir seluruh para pejabat, punggawa tinggi di Majapahit ini dibantai sampai menjelang pagi. Lalu, siapa saja yang sempat lolos dari pembantaian? Yang aku tahu hanyalah Tumenggung Empu Iwar, Empu Kapat, Empu Pamot, Tumenggung Siwur, dan Diah Palisir. Kemudian, adakah di antara mereka yang masih setia terhadap Prabu Jayanegara? Aku tidak tahu pasti siapa-siapa yang masih setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Adi Bekal, apakah Gusti Prabu masih dalam keadaan sehat? Tak perlu Kakang menanyakan soal itu. Yang pasti, siapa-siapa saja di antara para punggawa dan pejabat yang masih setia kepada Gusti Prabu. Ini yang terpenting. Kalau begitu, tentunya Gusti Prabu dalam keadaan selamat dan sehat-sehat saja. Ucapanmu jangan sampai membuatku curiga, Kakang. Jangan khawatir, Adi Bekal. Percayalah bahwa sebenarnya kami semua, kendati di mulut berjanji mengabdi kepada Rakuti, tetapi sesungguhnya
hati dan jiwa kami ini adalah milik Gusti Prabu Jayanegara. Bahkan kami secara diam-diam tengah berusaha menyusun suatu kekuatan tandingan untuk mencoba bangkit memerangi pemerintahan Rakuti yang sewenang-wenang itu. Kami ini semua benci terhadap gaya dan corak pemerintahannya. Dia sok kuasa, bertangan besi, dan tidak pernah bisa diajak berembuk. Kakang mengatakan bahwa diam-diam semuanya sedang menyiapkan kekuatan tandingan. Benar, Adipegel. Lalu, apakah sudah dilaksanakan? Terus terang, tidak seorang pun yang berani memulainya. Kalau ada yang memulai, apakah semuanya mendukung dan bisa membantu? Adipegel, apakah kau bermaksud untuk... Tidak usah berpanjang lebar, Kakang. Tegas saja. Apakah kalian semua berani jika ada yang memulai? Oh, tentu saja. Tentu saja kami semua berani. Bagus. Kalau begitu tunggu saja. Aku sedang menyusun kekuatan itu. Oh, benarkah itu? Kakang Elam diam saja di tempat. Nanti akan kuhubungi kembali. Terima kasih. Terima kasih, Adipegel. Layang Samba. Saya, Tuanku Begel. Mari kita beranjak dari sini. Masih banyak yang harus kita hubungi. Baik, Tuanku Begel. Adipegel. Diamlah di tempatmu, Kakang. Malam ini juga aku harus berhasil menghubungi semuanya. Maksudku, hati-hatilah. Karena penjagaan di luar sangat ketat. Aku tahu itu, Kakang. Dan terima kasih atas peringatanmu. Permisi. Semakin menyimpan sepi, rembulan termangu senyum sendiri. Jangkrik dan serangga malam lainnya berlomba mengidungkan simponi. Dua bayangan berkelebat dari satu wewungan wisma ke wisma lainnya. Tak seorang pun penjaga mengetahuinya bahwa malam yang sepi dan temaram itu telah ada gerakan diam-diam untuk menjatuhkan kekuasaan tidak sah Rakuti. Dengan cepat dan cekatan, Gajah Mada dan Layang Samba melompat-lompat tanpa menimbulkan suara. Kini mereka berada di atas wuwungan Wisma Empu Pamot. Nampaknya penjagaan di sini tidak seketat seperti pada Wisma Mapanji Elam. Namun begitu kewaspadaan tak pernah lekang dari sikap dan tindakan Gajah Mada maupun Layang Samba. Layang Samba. Iya, Tuan Begel. Di bawah kita ini Wisma Empu Pamot. Beliau juga salah seorang pejabat tinggi kerajaan semasa pemerintahan Gusti Prabu Jayanegara. Kita akan turun juga ke sana, Tuanku Begel. Iya, harus kita tegaskan. Apakah dia masih setia kepada Gusti Jayanegara dan mau membantu usaha kita atau tidak? Seandainya tidak, bagaimana? Terpaksa kita lenyapkan dia, supaya tidak berceloteh ke sana kemari. Baik, Tuanku Begel. Ayo, kita turun. Segera masuk ke pendopo itu. Mari, Tuan. Gajah Mada segera memasuki pendopo yang sepi dari penjagaan. Tak lama kemudian menyusul Layang Samba, berlari-lari kecil mengikutinya dari belakang. Dengan mengendap-endap, Gajah Mada menyusuri lorong yang berhubungan dengan ruang dalam. Layang Samba menguntitnya dari belakang untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai akhirnya, Gajah Mada tiba di depan pintu ruang bilik Empu Pamot. Samba. Ya, Tuan Begel.
Tetaplah berjaga-jaga di situ. Aku akan masuk menemui Empu Pamot. Baik, Tuan. Bekel Gajah Mada bersiap membuka pintu bilik secara serentak. Layang Samba berdiri di balik sebuah vas bunga yang besar, melindungi bekel Gajah Mada jika sewaktu-waktu ada prajurit jaga yang kebetulan lewat dan mengganggu pekerjaannya. Hai! Siapa itu? Siapa? Berani benar masuk ruang bilikku tanpa permisi? Tenanglah. Diam. Lepaskan aku. Sudah, tenang. Buka mulutku. Akan kulepas kalau kau tidak berteriak-teriak. Iya, aku tidak akan teriak. Nah, sudah kulepaskan. Tapi ingat, jangan teriak-teriak seperti tadi. Siapa kau? Siapa kau? Sudah lupakah kau padaku? Kau. Ya, aku Bekel Gajah Mada. Kau terkejut? Adimada, bagaimana kau bisa sampai ke sini? Bukankah banyak penjaga berkeliaran di luar? Aku sengaja ingin bertemu denganmu, Kakang. Dan penjaga-penjaga itu tidak berarti apa-apa bagiku. Bagaimana kabarnya Gusti Prabu Jayanegara? Aku memang berhasil menyelamatkan beliau dan Gusti Patih Aryatada. Jadi Gusti Prabu dan Gusti Patih selamat. Aku datang menyusup ke istana Majapahit ini. Bukan untuk mengabarkan berita itu. Tetapi aku ingin tahu, apakah kau dan beberapa pejabat atau pengawat tinggi yang lain masih setia terhadap Gusti Prabu Jayanegara? Aku masih ingin beliau kembali memegang tampuk pimpinan tertinggi di Majapahit ini. Kami semua membenci pemerintahan Rakuti yang berkuasa secara sewenang-wenang. Apakah tak ada keinginan untuk menyusun kekuatan guna mengembalikan tahta kepada Gusti Prabu Jayanegara? Keinginan itu ada, Adi Bekel. Tapi apa daya kami semua? Apakah semua takut pada kekuasaan yang dipegang oleh Rakuti? Iya. Tak seorang pun berani menentangnya. Apalagi menyusun kekuatan. Justru kedatanganku untuk mengetahui sejauh mana para punggawa tinggi atau pejabat yang ada di Majapahit ini masih setia terhadap Gusti Prabu. Percayalah, Adimada. Masih banyak para pejabat dan punggawa tinggi yang masih setia terhadap Gusti Prabu. Bahkan kalau ada yang mau memimpin perlawanan, maka mereka itu siap bergerak. Kedatanganku adalah untuk menyusun kekuatan dan pasukan tandingan. Benarkah itu, Adimada? Kuminta Kakang Pamot dan Kakang Mapanji Elam secara diam-diam bisa membicarakan hal ini. Sebelumnya aku sudah menemui Kakang Mapanji Elam. Dia bersedia melaksanakan persiapan itu. Adimada, aku pun bersedia melakukannya. Bagus, bagus. Segeralah bicarakan dengannya. Permisi. Adimada. Masih banyak yang harus aku hubungi. Hati-hatilah, Adimada. Penjagaan terlalu ketat. Direngkuhnya secara tidak sah. Selamanya dia tidak akan pernah tenang. Dia akan mencurigai siapapun yang ada di hadapannya. Bahkan keadaan atau situasi sekeliling pun tak luput dari kecurigaannya. Apa enaknya hidup seperti itu, Tuanku Bekel? Hanya Rakuti yang bisa tepat menjawabnya. Barangkali sebelum jawaban itu dia temukan, kita sudah terlebih dulu membinasakannya. Iya, aku harap begitu, Samba. Sudahlah. Mari, kita segera turun dan menyusup ke dalam Wisma Tumenggung Siwur. Tuan, kita sepertinya harus menggunakan taktik, Tuan. Benar. Kalau kita hadapi mereka dengan terang-terangan, hal ini akan bisa mengundang perhatian para penjaga lain di luar Wisma. Dan kalau sampai itu terjadi, Wisma Tumenggung ini akan penuh sesak oleh penjaga dan akan merepotkan pekerjaan kita. Lalu bagaimana menurut Tuanku Bekel? Bekel Gajah Mada terdiam sesaat. Matanya nanar mengawasi keadaan di bawahnya. Penjagaan prajurit-prajurit pemberontak memang terlalu ketat. Sepertinya sulit ditembus. Malam semakin sunyi. Angin tidak bertiup sama sekali. Rembulan bundar di langit biru memancarkan sinarnya yang keperakan. Layang Samba heran, mengapa tiba-tiba Gajah Mada terdiam dan terpekur seperti itu.
Dari mulutnya terdengar suara desis, seperti sedang membaca mantra-mantra. Ternyata memang benar, Gajah Mada tengah memusatkan pikirannya untuk mengeluarkan kesaktiannya. Oh, dia seperti sedang bersemedi. Bibirnya komat kamit, matanya terpejam, dan dia bergerak melangkahi bayangannya sendiri. Dia melangkahi bayangannya sendiri sebanyak 3 kali. Dia sepertinya semakin hilang dari pandanganku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tuan Bekel Gajah Mada. Di mana Tuan? Di mana Tuan? Tuan! Aku masih di depanmu, Samba. Kau tunggu saja di sini. Akan ku selesaikan pekerjaan itu sendirian. Dan kau tidak perlu khawatir, Samba. Karena dengan cara ini, mereka tak akan melihatku memasuki Wisma Tumenggung Siwur. Tuan, saya hanya dapat melihat sosok Tuanku Bekel berupa bayang-bayang. Wisma kediaman Tumenggung Siwur dijaga ketat. Tidak ada pilihan lain bagi Gajah Mada untuk bisa memasuki Wisma selain dengan kesaktian andalannya. Nah, berhasilkah Gajah Mada menemui Tumenggung Siwur dan mengajak serta membentuk pasukan tandingan untuk merubuhkan kekuasaan Rakuti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.